Yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olsa Deborah Pamona. Saya dari kelompok 9, mata kuliah analisis SWOT. Dengan anggota kelompok Mercy Tangkeraung, Nicole Mark Rampen, Diva Fatia Meifani, Marcelino Kaengke, Adil Kafi, dan Muh Ikram. Dengan dosen pengampu mata kuliah Dr. Randus Insinyur Hendra Pribadi SPMP. Pemasaran hasil hutan. Di sini ada pokok pembahasan yang saya ambil dengan kelompok saya. Yang pertama, analisis SWOT. Yang kedua, faktor-faktor internal dan eksternal dalam SWOT. Yang ketiga, analisis SWOT pemasaran hasil hutan. Dan yang terakhir, satu uraian singkat penelitian terkait pokok pembahasan. Pengertian analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Ada juga pengertian lainnya, yaitu mencakup upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan. Informasi eksternal mengenai peluang dan ancaman dapat diperoleh dari banyak sumber, termasuk pelanggan, dokumen pemerintah, pemasok, kalangan perbankan, dan rekan di perusahaan lain. Yang kedua, faktor-faktor internal dan eksternal dalam SWOT. Yang pertama, analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, faktor internal dimasukkan ke dalam matrik yang disebut matrik faktor strategi internal atau IFAS, Internal Strategic Factor Analysis Summary. Yang ketiga, faktor eksternal dimasukkan ke dalam matrik yang disebut matrik faktor strategi eksternal atau EFAS, External Strategic Factor Analysis Summary. Dan yang keempat, setelah matrik faktor strategi internal dan eksternal selesai disusun, kemudian hasilnya dimasukkan dalam model kuantitatif, yaitu matrik SWOT, untuk merumuskan strategi kompetitif perusahaan. Di sini ada dua faktor. Yang pertama, faktor eksternal yang mempengaruhi terbentuknya opportunities dan threats atau O dan T, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industri dan lingkungan bisnis makro, ekonomi politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. Kemudian faktor internal yang mempengaruhi terbentuknya strength and weakness, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua ancaman manajemen fungsional, di antaranya pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan, serta sistem informasi manajemen dan budaya perusahaan. Faktor internal dan eksternal dalam analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threats adalah elemen-elemen yang mempengaruhi strategi bisnis satu organisasi. Dengan berikut penjelasan singkat mengenai faktor-faktor ini. Yang pertama, faktor internal, strength, and weakness. Kekuatan dari faktor-faktor internal yang memberikan keunggulan kompetitif kepada organisasi seperti sumber daya yang kuat, keahlian khusus, atau aset berharga. Untuk kelemahannya, faktor-faktor internal yang menjadi hambatan atau kekurangan dalam organisasi seperti kurangnya sumber daya, struktur organisasi yang kompleks, atau kualitas produk yang rendah. Yang kedua, faktor eksternal. Untuk peluangnya, faktor-faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya seperti tren pasar yang berkembang, perubahan regulasi yang menguntungkan, atau permintaan konsumen yang meningkat. Kemudian ancamannya atau persaingan, faktor-faktor eksternal yang dapat mengancam kesuksesan organisasi seperti persaingan yang ketat, perubahan kebijakan pemerintah, atau resesi ekonomi.
Yang ketiga, mengenai analisis SWOT pemasaran hasil hutan. Analisis SWOT untuk pemasaran hasil hutan ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama sumber daya alam yang melimpah. Hutan memiliki beragam jenis kayu yang berkualitas tinggi dan produk hutan lainnya. Yang kedua, kualitas produk unggul, seperti produk hutan kami dikenal memiliki kualitas unggul dan daya tahan yang baik. Dan yang ketiga, praktik hutan berkelanjutan. Kami menjalankan praktik hutan berkelanjutan yang mendukung konservasi dan lingkungan. Untuk kelemahannya, yang pertama, proses produksi yang lambat untuk penyadapan dan pengolahan kayu. Memerlukan waktu yang lama yang dapat menghambat pasokan. Yang kedua, biaya produksi yang tinggi. Praktik berkelanjutan dapat meningkatkan biaya produksi, mempengaruhi harga jual, keterbatasan akses pasar, terbatasnya akses ke pasar internasional atau regional. Kemudian untuk peluangnya, yang pertama peningkatan permintaan kayu berkelanjutan, semakin banyak konsumen yang mencari produk kayu yang dihasilkan secara berkelanjutan. Yang kedua, ekspansi pasar global, peluang untuk menjual kayu dan produk hutan ke pasar luar negeri yang berkembang. Dan yang ketiga, inovasi produk, mengembangkan produk-produk inovatif dari hasil hutan untuk memenuhi tren pasar. Dan yang berikutnya ancaman. Yang pertama, perubahan regulasi lingkungan. Perubahan peraturan lingkungan yang dapat mempengaruhi praktik produksi dan distribusi. Yang kedua, kompetisi ketat atau persaingan dari produsen kayu dan produk hutan lainnya di pasar yang sama. Dan yang terakhir, krisis ekonomi global atau penurunan permintaan produk hutan selama krisis ekonomi dapat merugikan bisnis. Kemudian fungsi analisis SWOT pemasaran hasil hutan. Dalam pemasaran hasil hutan memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Fungsi-fungsi ini dapat memberikan panduan strategis untuk memaksimalkan potensi produk hasil hutan dan mengatasi tantangan yang ada. Yang pertama, penilaian kualitas produk. Dalam analisis SWOT membantu dalam mengidentifikasi kekuatan produk hasil hutan seperti kualitas, keunikan, atau nilai tambah yang dapat menjadi faktor diferensiasi dalam pemasaran. Dan yang kedua, pengenalan kelemahan operasional. Dalam analisis SWOT dapat mengungkapkan kelemahan dalam rantai pasokan atau proses produksi yang perlu diperbaiki untuk memastikan pasokan produk yang konsisten dan berkualitas. Selanjutnya, identifikasi peluang pasar dengan menganalisis peluang eksternal seperti permintaan pasar yang meningkat atau tren konsumen yang berubah. Perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk lebih efektif menjangkau pasar. Kemudian, pencegahan ancaman lingkungan. Analisis SWOT membantu mengenali ancaman seperti perubahan iklim, hama, atau perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi produksi atau distribusi produk hasil hutan. Kemudian, perencanaan strategi pemasaran. Hasil dari analisis SWOT dapat digunakan untuk merumuskan strategi pemasaran yang lebih baik, termasuk penentuan segmentasi pasar, penentuan harga yang tepat, dan pemilihan saluran distribusi yang optimal. Kemudian penentuan prioritas. Fungsi analisis SWOT juga termasuk dalam menentukan prioritas tindakan yang harus diambil. Ini membantu perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dan yang terakhir, keempat, uraian singkat penelitian terkait pokok bahasan. Penelitian mengenai analisis SWOT adalah studi yang dilakukan untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu organisasi atau entitas bisnis. Analisis SWOT adalah alat penting dalam manajemen strategis yang membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategi. Berikut ini adalah uraian singkat mengenai penelitian terkait analisis SWOT beserta beberapa referensi daftar pustaka yang dapat digunakan sebagai sumber informasi tambahan. Judul penelitian yang kami ambil di sini yaitu analisis SWOT dalam manajemen strategis organisasi X. Dalam penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis SWOT pada organisasi X dengan fokus pada identifikasi kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan strategi organisasi. Metode penelitian melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan anggota tim manajemen dan survei pelanggan. Hasil analisis SWOT ini
akan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi strategi yang lebih baik bagi organisasi tersebut. Kesimpulan yang kami ambil, yang pertama, SWOT, yang artinya adalah kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk satu tujuan bisnis tertentu. Kemudian faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya opportunities dan threats, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Kemudian faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya strength and weakness, di mana faktor ini menyangkut kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan di perusahaan. Dan yang keempat, fungsi dari analisis SWOT dan strategi kompetitif adalah untuk menganalisa mengenai kekuatan, kelemahan, serta keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan atau usaha yang dilakukan melalui analisa terhadap kondisi internal perusahaan, serta analisa mengenai peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan yang dilakukan melalui analisa terhadap kondisi eksternal perusahaan. Dengan berikut daftar pustaka yang dari kelompok kami. Dengan akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Sekian. Kalau sudah dihentikan, suka Hentikan rekamnya. hentikan berbagi. Hentikan berbagi, hentikan rekam.